Malam saya beruntung karena bisa memantau perkembangan yang ada. Tapi saya baru baca dari media dan sampai dengan tadi pagi saya tanya belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau ke pemerintah, pasti ke PSSI gitu, bunyinya apa gitu ya. Dan tentu saja saya percaya apa yang menjadi statement Pak Presiden sebelum delegasi dikirim, Pak Presiden masih bulat, masih kuat untuk bagaimana bisa terselenggara dengan catatan-catatan. Maka effort PSSI untuk bisa lobby ke FIFA menurut saya perlu mendapatkan dukungan kita semuanya. Ada kok banyak skenario yang bisa kita lakukan terhadap soal itu. Maka dari 5 poin kemarin yang disampaikan masih ada ruang poin kelima dari keputusan FIFA itu untuk peluang adanya cara-cara yang lain agar kemudian penyelenggaraannya bisa berjalan. Pak, kecewa nggak Pak kalau batal Pak? Kenapa? Kecewa ya Pak? Ya kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kalau saya boleh sampaikan, ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang umpama kokos, ya, peluang-peluang umpama kokos, sehingga relasi antar bangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang, olahraganya bisa jalan. Tapi satu kata yang saya sampaikan, tunggu keputusan satu tahap lagi yang kalau bahasanya Mas Gibran di tweetnya ada plan B dan plan C. Mudah-mudahan November ada keputusan yang baik untuk kita semua. Ya. Jalani proses-proses ini untuk dicari jalan keluar. Pokoknya prinsipnya Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB, di KAA, lalu Bung Karno membuat Ganivo sendiri karena melawan imperialisme. Bagi Bung Karno, Israel itu imperialis, gitu. Nah, kita juga ingin di dunia internasional itu bergaul dengan baik dan melihat olahraga itu salah satu cara kita masuk ke dunia internasional dengan baik. Oleh sebab itu kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju, dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel. Tiba-tiba ya Pak Ganjar dan Pak Sarwayan itu ya tiba-tiba kemudian nyungsep ya. Nah, kita nggak tahu ya, tiba-tiba kemudian elektabilitas Pak Ganjar katanya juga karena dampak yang luar biasa. Ya dalam bahasa British itu the damage has been done ya. Jadi kehancuran sudah terjadi. Nah, bagaimana sekarang mengurangi magnitude atau besarnya kehancuran itu secara sistematik. Ganjar Pranowo pahami Presiden Jokowi kecewa. Piala Dunia U20 batal. Mungkin saya dapat catatan. Dikutip dari Tribun Manado.co.id Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menangkap sinyal kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadapnya setelah mengeluarkan statement penolakan timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 Indonesia yang berujung batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Menurut Ganjar, Presiden Jokowi sepertinya memberikan catatan untuknya terkait statement penolakan tersebut. Hal itu disampaikan Ganjar saat menjadi narasumber program Mata Najwa yang ditayangkan pada Selasa 4 April 2023. Ganjar ditanya Najwa Shihab tentang bagaimana respon Presiden Jokowi setelah dirinya mengeluarkan statement. Ganjar mengaku hingga saat ini belum bertemu Jokowi. Ya, setelah saya lihat di media, mungkin beliau memberikan catatan juga kepada saya. Pasti beliau adalah rasa ketidaksamaan dan sebagainya. Dan tidak bisa dipungkiri sebagai seorang pemimpin, sebagai manusia biasa yang menyiapkan dari awal,
ungkap Ganjar dikutip dari YouTube Najwa Shihab. Sebelum mengeluarkan statement penolakan keikutsertaan timnas Israel, Ganjar mengaku telah menyampaikan izin kepada Jokowi. Izin tersebut tidak disampaikan Ganjar secara langsung, namun melalui sejumlah menteri. Secara langsung tidak, tapi saya menyampaikan izin melalui beberapa pintu yang bisa masuk ke Pak Jokowi. Ada beberapa menteri saya sampaikan, saya mau menyampaikan statement ini, karena itu etik buat saya, ungkap Ganjar. Saya izin akan mengeluarkan statement dan kemudian ternyata statementnya itu imbuhnya. Diketahui Ganjar Pranowo bersama Gubernur Bali Iwayan Koster disebut-sebut sebagai dua tokoh yang memiliki andil besar terhadap batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Keduanya menolak keikutsertaan timnas Israel di turnamen tersebut. Diketahui Presiden Jokowi curhat, mengaku pusing dalam 2 minggu menghadapi masalah Piala Dunia U20. Sambil menggelengkan kepala, Presiden mengungkapkan apa yang dirasakannya tersebut dalam acara silaturahmi PAN bersama Presiden di Jakarta Minggu 2 Maret. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini. Gara-gara bola pusing betul, kata Jokowi seraya menggelengkan kepala. Presiden Jokowi pusing karena proses agar Indonesia bisa jadi tuan rumah tidaklah mudah. Indonesia harus mengikuti seleksi dan bersaing dengan puluhan negara lain yang juga ikut mengajukan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia juga berupaya keras meyakinkan banyak pihak mengenai kesiapan menjadi tuan rumah. Sulitnya sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan bukan 1, 2, 3 negara, tapi puluhan negara mengajukan dan kita juga ikut mengajukan. Lobi sana, lobi sini menyampaikan apa kesiapan infrastruktur dan fasilitas kita, kata Jokowi. Indonesia, kata Presiden, beruntung setelah kemudian terpilih menyisihkan 2 negara lain yang juga menjadi kandidat kuat, yakni Peru dan Brazil. Indonesia lalu melakukan persiapan dengan memperbaiki sejumlah infrastruktur yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20. Kita menyiapkan 3 tahun, lapangannya dicek, diperbaiki, dicek lagi lalu diperbaiki, dicek lagi, tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani country host guarantee, di situ sudah tercantum semuanya, apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan, tutur Jokowi. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu saja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi aduh, pusing-pusing betul ngurusi bola itu, pusing, pungkas Jokowi. Presiden Jokowi pusing karena proses agar Indonesia bisa jadi tuan rumah tidaklah mudah. Indonesia harus mengikuti seleksi dan bersaing dengan puluhan negara lain yang juga ikut mengajukan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia juga berupaya keras meyakinkan banyak pihak mengenai kesiapan menjadi tuan rumah. Sulitnya sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan bukan 1, 2, 3 negara, tapi puluhan negara mengajukan dan kita juga ikut mengajukan. Lobi sana, lobi sini menyampaikan apa kesiapan infrastruktur dan fasilitas kita, kata Jokowi. Indonesia, kata Presiden, beruntung setelah kemudian terpilih menyisihkan 2 negara lain yang juga menjadi kandidat kuat, yakni Peru dan Brazil. Indonesia lalu melakukan persiapan dengan memperbaiki sejumlah infrastruktur yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20.